Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Rossi Cahyadivara dengan NPM 1123210020, dan saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah kepemimpinan terkait analisis kepemimpinan berbasis Pancasila melalui keteladanan tokoh Ki Hajar Dewantara. Latar belakang. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai luhur yang berakar pada Pancasila. Namun dalam praktiknya, sering terjadi degradasi moral dan penyimpangan etika dalam kepemimpinan. Hal ini mendorong pentingnya upaya merefleksikan kembali tokoh-tokoh bangsa yang telah membumikan nilai-nilai Pancasila melalui kepemimpinannya. Salah satu tokoh tersebut adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yang tidak hanya berperan dalam dunia pendidikan, tetapi juga memberikan teladan kepemimpinan yang visioner, beretika, dan berpihak pada rakyat. Konseptual dan teori Pancasila. Kepemimpinan Pancasila adalah model kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam praktiknya, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan etos spiritual. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan etos kemanusiaan. Kemudian persatuan Indonesia yang merupakan etos kebangsaan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang merupakan etos demokrasi. Dan yang terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan etos sosial. Dalam perspektif teori kepemimpinan, pendekatan servant leadership atau kepemimpinan pelayan dari Robert K. Greenleaf sangat relevan. Pemimpin dalam teori ini mengutamakan pelayanan, pemberdayaan, dan pertumbuhan orang lain. Ki Hajar Dewantara sangat merepresentasikan prinsip ini yang tercermin dalam falsafahnya. Ingarso Sungtulodo, Imatio Mangunkarso, Tuthuri Handayani, yang artinya pemimpin harus menjadi teladan, penggerak, dan pemberi dorongan dari belakang. Metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur atau library research. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis nilai-nilai kepemimpinan Ki Hajar Dewantara dalam konteks Pancasila. Adapun langkah-langkah metodologis yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur primer dan sekunder, mengkaji karya-karya Ki Hajar Dewantara seperti pendidikan dan bagian pertama pendidikan, serta literatur pendukung lainnya seperti buku teori kepemimpinan, nilai-nilai Pancasila, dan jurnal akademik terkait. Kemudian yang kedua, kajian teori kepemimpinan. Menggunakan pendekatan servant leadership dari Robert K. Greenleaf untuk membingkai karakter kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang berorientasi pada pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Teori ini dikaji dan dikaitkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, analisis kontekstual nilai Pancasila. Menganalisis bagaimana tindakan, pemikiran, dan filosofi Ki Hajar Dewantara mencerminkan masing-masing sila dalam Pancasila, baik dari segi etika kepemimpinan maupun praktik pendidikan. Kemudian yang keempat, sintesis nilai-nilai kepemimpinan. Menggabungkan hasil kajian literatur dan teori untuk mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang bersumber dari tokoh Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terhadap kepemimpinan berbasis Pancasila. Kemudian yang kelima, validasi naratif dan relevansi kontemporer. Melakukan penilaian kritis terhadap relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks kepemimpinan masa kini, baik dalam pendidikan, pemerintahan, maupun organisasi sosial. Analisis dan hasil. Dari analisis literatur, ditemukan bahwa
nilai-nilai kepemimpinan Ki Hajar Dewantara sejalan dengan kelima sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ki Hajar mendorong pendidikan yang bermoral dan berbasis nilai spiritual, meskipun bersifat non-dogmatis dan inklusif. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beliau memperjuangkan hak pendidikan bagi semua kalangan, termasuk rakyat kecil yang sebelumnya termarginalkan oleh sistem kolonial. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Mendirikan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan nasionalis untuk membangun semangat kebangsaan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menerapkan sistem pendidikan yang demokratis dan partisipatif, di mana guru bukan diktator tapi pembimbing. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar harus menciptakan keadilan, mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Kepemimpinan Ki Hajar tidak bersifat dominatif, melainkan membangun dari bawah dan memberdayakan. Ia lebih memilih membangun sistem dan pola berpikir jangka panjang daripada sekedar pencitraan dan kekuasaan yang instan. Kemudian, kesimpulan. Ki Hajar Dewantara merupakan figur kepemimpinan yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Gagasan dan tindakannya dalam dunia pendidikan mencerminkan etos kepemimpinan yang spiritual, humanis, nasionalis, demokratis, dan adil. Pemikirannya masih sangat relevan untuk menjawab krisis moral dan arah kepemimpinan di masa kini. Kemudian terdapat rekomendasi dari saya. Yang pertama, pemerintah perlu memasukkan konsep kepemimpinan berbasis Pancasila dan keteladanan tokoh nasional dalam kurikulum pendidikan. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, termasuk ASN dan organisasi pemuda, dapat menjadikan prinsip Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman pengembangan karakter pemimpin. Dan yang ketiga, penelitian lebih lanjut dapat mengkaji implementasi nilai-nilai Ki Hajar Dewantara dalam konteks kepemimpinan modern, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.